Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syawali Depullah dengan NIM 10222121 akan membacakan materi dari kelompok 5 dengan judul Sistem dan Pola Pemindanaan KUHP Baru. Hukum merupakan suatu pedoman yang mengatur pola hidup manusia yang memiliki peranan penting dalam mencapai tujuan tertentu, ketentraman hidup bagi masyarakat. Oleh karena itulah hukum mengenal adanya adigum ibi societas ibi ius. Adagium ini muncul karena hukum ada karena adanya masyarakat dan hubungan antara individu dalam bermasyarakat. Hubungan antara individu dalam bermasyarakat merupakan suatu hal yang hakiki sesuai kodrat manusia yang tidak dapat hidup sendiri karena manusia adalah makhluk polis, makhluk yang bermasyarakat atau zone polition, politikon. Semua hubungan tersebut diatur oleh hukum. Semua adalah hubungan hukum atau rechtsbrekingen. Maka untuk itulah dalam mengatur hubungan hukum pada masyarakat diadakan suatu kodifikasi hukum yang mempunyai tujuan luhur yang menciptakan kepastian hukum dan mempertahankan nilai keadilan bagi substansi hukum tersebut. Sekalipun telah dikodifikasi, hukum tidaklah dapat statis karena hukum harus terus menyesuaikan diri dengan masyarakat, apalagi yang berkaitan dengan hukum publik karena bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak dan berlaku secara umum. Masalah pidana dan pemindanaan itu sendiri merupakan objek kajian dalam bagian hukum pidana yang disebut hukum penitentiar atau penitentiary reach. Oleh karena persoalan hukum pidana yang disebut hukum pidana yang dikupas atau dibahas dalam hukum penitentiar adalah menyangkut masalah pidana dan pemidanaan, maka hukum penitentiar itu sendiri adalah arti sempit dapat diartikan sebagai segala peraturan positif mengenai sistem pidana atau sedangkan dalam arti luas hukum penitentiar dapat diartikan sebagai bagian hukum pidana yang menentukan dan memberi aturan tentang sanksi atau sistem sanksi dalam hukum pidana yang meliputi baik secara fleksibel maupun mat regelstelsel atau sistem tindakan serta kebijaksanaan. Jadi dalam usaha untuk mempertahankan dan menyelenggarakan ketertiban serta melindungi dari perkosaan atau pelanggaran terhadap bagian kepentingan hukum, maka negara diberi hak dan kekuasaan untuk menjatuhkan pidana serta hak dan kekuasaan untuk menjatuhkan tindakan dan kebijaksanaan. Ternyata dalam logika dan fakta hukum sering tindak pidana tidak hanya bisa dilakukan individual sehingga pertanggungjawaban pidananya pun tidak bisa individu. Dalam berbagai bentuk tindak pidana baik WVS maupun konsep baru KUHP juga diatur tentang adanya pelaku yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan tindak pidana. Logika pertanggungjawaban struktural merupakan kaitan yang boleh jadi menginspirasi atau lalai baik terhadap pengawasan maupun tanggung jawab sehingga terjadinya tindak pidana. Artinya bahwa jelas dalam tindak pidana dan pertanggungjawab pidana dapat melibatkan pihak lain selain pelaku secara individual. Pertanggungjawaban pidana dalam hal ini tidak bisa dilihat hanya dalam pelaksanaan tindak pidana, tetapi untuk memperhatikan hubungan psikologi atau histori pelaku tindak pidana.
Hukum pidana Indonesia yang saat ini berlaku belum mengatur tentang jenis pidana kerja sosial, tetapi masih dirancang dalam buku IRUU KUHP tahun 2005. Sosialisasi rencana pemberlakuan pidana jenis baru diberlakukan agar memperoleh dukungan dari masyarakat. Ini disebarkan pada pendapat Shelley bahwa secara kronologis pidana kerja sosial merupakan jenis sanksi pidana generasi keempat yang muncul karena adanya anggapan bahwa pidana denda sebagai pidana generasi ketiga kurang efektif jika diterapkan secara luas di masyarakat. Pengertian pidana kerja sosial tidak dijelaskan dalam pasal 83 RUU KUHP. Penulisan berpendapat pengertian pidana kerja sosial adalah jenis pidana berupa pelaku pekerjaan tertentu oleh terpidana di masyarakat tanpa mendapatkan upah berdasarkan persyaratan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Dalam konteks ini, putusan pengadilan tersebut dianggap sebagai perintah atau orders terhadap terpidana, yaitu tentang jangka waktu pelaksanaan pidana dan dapat pelaksanaan pidana. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.